Kisah tragis Qasim terakhir Cina. Terlanjur dikebiri, tapi kaisar yang akan dilayani malah turun takhta. Hidupnya pun terlunta-lunta hingga tua. Menjadi Qasim atau pelayan kaisar pada masa kekaisaran Cina mungkin menjadi salah satu pekerjaan paling mengerikan yang pernah ada di dunia. Bagaimana tidak? Untuk menjadi Qasim, seorang pria harus dikebiri sehingga nafsu seksualnya hilang. Sebagai imbalannya, pria tersebut mendapatkan pekerjaan dinas kekaisaran sebagai Qasim. Dia menjadi begitu dekat dengan kaisar karena tugas-tugasnya. Namun, nasib Qasim terakhir Cina berikut tidak seberuntung Qasim-Qasim Cina sebelumnya. Sun Yaoting, Qasim terakhir Cina, disiksa dan dimiskinkan di masa muda, revolusioner karena perannya sebagai budak kaisar. Tetapi akhirnya dia dipuja dan dihargai, sebagian besar karena melampaui usia rekan-rekannya dan menjadi peninggalan unik sebuah sejarah hidup. Dia memiliki cerita tentang ritual berliku-liku di kota terlarang, saat-saat terakhir Kaisar Puyi di sana, dan pengadilan boneka bermasalah yang dijalankan oleh Jepang selama tahun 1930-an. Sun melarikan diri kembali ke jantung perang saudara, menjadi pejabat komunis, dan kemudian menjadi sasaran kaum kiri radikal sebelum akhirnya dibiarkan hidup dalam damai. Kehidupan yang bergejolak ini telah dicatat dalam Qasim terakhir Cina oleh sejarawan amatir Jia Yinghua. Setelah menjalin persahabatan selama bertahun-tahun, akhirnya rahasia Sun yang terlalu menyakitkan atau intim diungkapkan kepada jurnalis atau arsiparis negara tersebut. Sun meninggal pada tahun 1996 di sebuah kuil tua yang telah menjadi rumahnya, dan biografinya akhirnya diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 2009. Biografi ini mengungkapkan hal-hal yang sebelumnya tabu seperti kehidupan seks Qasim dan kaisar yang mereka layani. Pengebirian menyakitkan yang sering dilakukan di rumah dan juga sering mematikan, dan inkontinensia dan rasa malu yang datang dengan janji kekuatan besar. Dia berkonflik tentang apakah akan menceritakan rahasia kaisar, kata Jia. Jia menambahkan bahwa Sun mempertahankan kesetiaan pada sistem lama karena dia telah mendedikasikan begitu banyak hidupnya untuk itu. Saya adalah satu-satunya orang yang dia percayai. Dia bahkan tidak menceritakan pada keluarganya setelah mereka membuang harta karunnya, tambah Jia, menggunakan bahasa slang tradisional Qasim untuk alat kelamin mereka yang diawetkan. Alat kelamin itu dibuang selama revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976 yang kacau. Ketika memiliki sesuatu dari masyarakat lama dapat membahayakan nyawa. Dia hanya menangis tentang dua hal ketika memberitahu saya tentang pengebirian dan tentang hilangnya harta karunnya, kata Jia. Selama bertahun-tahun melakukan penelitian yang melelahkan, Jia telah mengumpulkan detail misterius tentang setiap aspek kehidupan istana, bersama dengan rahasia tentang seksualitas dan kekejaman kaisar yang akan terlihat di halaman depan surat kabar tabloid. Selama berabad-abad di Cina, satu-satunya pria dari luar keluarga kekaisaran yang diizinkan masuk ke tempat pribadi kota terlarang adalah Qasim yang dikebiri. Mereka secara efektif menukar organ reproduksi mereka dengan harapan akses eksklusif ke kaisar yang membuat beberapa dari mereka menjadi politisi kaya dan berpengaruh. Keluarga Sun yang miskin menempatkannya di jalan yang menyakitkan dan beresiko ini dengan harapan bahwa suatu hari dia mungkin dapat menghancurkan tuan tanah desa pengganggu yang mencuri ladang mereka dan membakar rumah mereka. Ayahnya yang putus asa melakukan pengebirian di tempat tidur rumah mereka yang berdinding lumpur tanpa obat bius dan hanya kertas yang direndam minyak sebagai perban. Sebuah pena bulu angsa dimasukkan ke dalam uretra Sun untuk mencegahnya tersumbat saat lukanya sembuh. Sun tidak sadarkan diri selama 3 hari dan hampir tidak bisa bergerak selama 2 bulan. Namun sungguh malang, ketika Sun akhirnya bangkit dari tempat tidurnya, kaisar yang diharapkan akan dia layani telah turun tahta beberapa minggu sebelumnya. Dia memiliki kehidupan yang sangat tragis.
Dia mengira itu berharga untuk ayahnya, tetapi pengorbanannya sia-sia, kata Jia. Di sebuah rumah yang penuh dengan buku-buku tua, koran, dan foto. Dia sangat cerdas dan lihai. Jika kekaisaran tidak jatuh, ada kemungkinan besar dia akan menjadi kuat. Mantan kaisar muda yang turun takhta itu akhirnya diizinkan untuk tinggal di istana, dan Sun telah bangkit untuk menjadi pelayan permaisuri ketika keluarga kekaisaran diusir begitu saja dari kota terlarang, mengakhiri tradisi berabad-abad dan impian Sun. Dia dikebiri, lalu kaisar turun takhta. Dia berhasil masuk ke kota terlarang. Kemudian Puyi diusir. Dia mengikutinya ke utara dan kemudian rezim boneka runtuh. Dia merasa hidup telah mempermainkannya, kata Jia. Banyak kasih melarikan diri dengan harta istana, tetapi Sun bertahan untuk kelangsungan hidup politik yang ternyata menjadi alat yang lebih baik untuk bertahan bertahun-tahun perang saudara dan turbulensi ideologis berikutnya. Dia tidak pernah menjadi kaya. Dia tidak pernah menjadi kuat, tetapi dia menjadi sangat kaya dalam pengalaman dan rahasia.